Sayuri mendatangi Yuzuru yang sedang larut dalam kesedihan di sebuah bangku taman. Yuzuru takut pulang karena dia akan dimarahi maknya perihal nilai ujiannya yang dapat nilai 0. Sayuri mencoba menghiburnya dengan mendatangi sebuah sungai agar membuang hasil ujiannya di sana. Saat mau membuang kertas ujiannya, mereka bertemu Kuranosuke yang juga sedang membuang kertas ujiannya yang ternyata mendapat nilai 0 juga. Mereka semua tertawa karena ternyata Sayuri juga mendapat nilai 5. Aksi mereka dipergoki oleh Kabutaku, yang ditugaskan menjadi mata-mata oleh ibunya Yuzuru untuk mengawasi nilai ujiannya. Kabutaku merebut kertas ujian Yuzuru hingga terjatuh dan hanyut di sungai. Kertas yang hanyut itu sampai ke Gerotan yang sedang tidur di atas teratai. Gerotan pun memarahi mereka semua, karena tindakan mereka membuang kertas ke sungai dapat mencemari lingkungan. Gerotan memperlihatkan banyaknya kertas ujian di sekitar sungai. Namun Yuzuru heran, masing-masing mereka hanya membuang satu kertas ujian saja. Tapi di sungai itu ada banyak kertas ujian yang sama atas nama mereka juga. Akhirnya Kabutaku menyusuri sungai itu hingga dia masuk ke sebuah goa. Di dalam goa, Kabutaku terkena cahaya misterius hingga dia berlari keluar ketakutan. Tapi tak disangka, dari dalam goa itu muncul lagi Kabutaku yang lain yang berlari ketakutan. Saat mereka sedang heran, muncul lagi Kabutaku ketiga yang keluar dari goa. Mereka mulai menyusuri ke dalam goa. Di dalam goa ada Kabutaku yang ketakutan. Dan ternyata sinar cahaya tadi dari flash sebuah kamera yang ditempeli gugusan bintang. Kamera itu memfoto Kabutaku, dan hasil fotonya menjadi nyata seperti Kabutaku yang asli. Kopian itu langsung berlari keluar, sementara kamera tersebut menghilang di kedalaman goa. Di luar goa ada 4 kopian Kabutaku yang sama persis dengan Kabutaku baik kata-kata ataupun tingkahnya. Agar mereka tidak bingung, Sayuri memberikan stiker untuk menandakan Kabutaku yang asli. Shin berpindah ke Danggoron yang pergi mengembara. Namun dia melihat ada banyak Kabutaku yang melintas, sehingga dia mengira dia berhalusinasi dan kembali pulang. Berpindah ke sebuah stasiun televisi, di mana Pak Ujang sedang syuting untuk produk antiknya. Setelah syuting selesai, Pak Ujang pun pulang. Di luar stasiun televisi terlihat Kobrander dan gengnya yang sedang menahan dingin dan tampaknya sedang mengawal sesuatu. Ternyata mereka mengawal seorang artis yang hendak diwawancara, di mana Tantorina sebagai manajernya. Mereka pun masuk ke stasiun televisi tersebut dan memulai acara di depan sebuah pemanas ruangan. Saat Kobrander sedang melihat dari luar jendela, datanglah kamera gugusan bintang dan memfoto penghangat ruangan, sehingga kopiannya pun tercipta. Kobrander pun mulai menggunakan penghangat ruangan tersebut, namun penghangat itu tidak menyala. Mereka pun jengkel, dan meninggalkan pekerjaannya dengan meletakkan seragamnya di pemanas itu. Setelah mereka pergi, pemanas itu nyala dan mulai membakar seragamnya. Kobrander yang melihat ada gugusan bintang pun langsung mengejarnya. Begitupun Sharkler, serta kelompok Kabutaku dan kloningan-kloningannya. Saat keributan, datanglah seorang bapak-bapak yang merupakan Kapten Tombol yang sedang menyamar. Saat Kapten Tombol akan memilih perlombaan, ketika itu terjadi kegaduhan dari sebuah kebakaran di stasiun televisi tadi. Akhirnya Kapten Tombol membuat perlombaan untuk memadamkan api, siapa yang dapat memadamkan api di kebakaran maka ia layak mendapat gugusan bintang. Kabutaku memanggil Tobimaski untuk bisa terbang, tetapi Tobimaski bingung dan malah memilih Kabutaku kopian yang dia terbangkan. Berikutnya Kabutaku memanggil armor penghancur. Sama kejadiannya dengan Tobimaski, armor itu juga memilih Kabutaku yang kopian. Lalu dia memanggil armor penyelam. Sama saja, armor itu juga memilih Kabutaku yang kopian. Berikutnya Kabutaku memanggil Denden Roller. Denden Roller juga bingung dan memilih Kabutaku yang kopian. Sementara itu api semakin menyebar, dan orang-orang berlarian disertai panik yang tak berujung. Geng Kobrander hanya memadamkan api dengan beberapa ember kecil. Saat mereka menyiram, airnya habis karena diminum oleh kopian Kabutaku yang menggunakan armor penyelam. Sharkler yang tidak tinggal diam berubah ke wujud supernya dan memadamkan api. Terasa belum cukup, dia menggunakan robotnya untuk memadamkan api. Namun di tengah pemadaman dia diganggu oleh kopian Kabutaku yang dibawa oleh Tobimaski. Sehingga kaki robotnya menyenggol barel bensin, dan membuat kobaran api semakin membesar. Karena kepanasan, akhirnya Sharkler keluar dari robotnya dan bertemu dengan Kabutaku kopian dengan armor penghancur.
Akhirnya semuanya pun panik, bukannya malah membantu, kopian Kabutaku malah menambah masalah. Kuranosuke meminta Yuzuru untuk merubah Kabutaku yang kemungkinan tidak bisa dilakukan kopiannya. Yuzuru pun merubah Kabutaku dan benar saja, kopiannya tidak dapat berubah. Kabutaku memanggil robotnya untuk memadamkan api. Dengan kekuatannya dia berhasil memadamkan api di kebakaran tersebut. Saat Kapten Tombol akan mengumumkan juara, ternyata masih ada sedikit kobaran api yang tidak terpadamkan. Karena itu Gerotan memadamkan api itu dengan semburan airnya. Dengan begitu Kapten Tombol menetapkan Gerotan sebagai pemenang karena memadamkan api terakhir. Gerotan mendapatkan gugusan bintang walau itu hanyalah gugusan bintang palsu. Dengan diambilnya gugusan bintang, kopian Kabutaku juga ikut menghilang. Scene ditutup dengan memperlihatkan Yuzuru dan teman-temannya sedang membersihkan sungai yang tercemar tempat mereka membuang kertas ujiannya. Tak disangka, mereka juga menemukan kertas ujian ibunya Yuzuru yang bernilai jelek di tempat itu. Bersamaan dengan ibu Yuzuru yang lewat di daerah itu, dan memergoki Yuzuru sedang memegang kertas ujian. Kertas ujian yang dipegang Yuzuru ternyata adalah punya ibunya dulu sewaktu sekolah. Ibunya pun pura-pura tidak tahu dan lari menghindari mereka. Pesan yang dapat diambil dari episode kali ini adalah, pertama, jangan suka mengotori sungai. Kedua, rajin-rajinlah belajar agar tidak mendapatkan nilai jelek. Ketiga, jangan meninggalkan sumber api di dekat bahan yang mudah terbakar. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.